sudah memasuki minggu ketiga ya. Nah, pada hari ini ada dua hal yang akan Ibu sampaikan. Pertama, kita sekitar 5 menit kita bahas dulu tentang tugas kalian yang pertama ya. Apakah semuanya sudah mengirimkan? Kemarin kita kesepakatannya 1 minggu, Irfan, betul? Ya. Jadi saya cek kemarin baru 2 orang yang Ibu nilai, jadi yang lainnya Ibu nyusul ya. Nanti kan bisa terlihat dari waktu kalian submit untuk tugas, ada yang tepat waktu, ada yang tidak, jadi bisa kelihatan ya. Kemudian yang berikutnya adalah, dan Ibu beri komen di antara tugas-tugas tersebut ya. Kemudian, apakah ada kesulitan kalian terkait sama tugas tersebut? Boleh diwakili oleh Korlasnya? Mudah-mudahan tidak ada ya, karena kita hanya membaca saja, jadi membaca kemudian merangkum. Jadi, kayaknya nggak ada sulit ya Irfan, betul nggak? Gimana kata teman-temanmu? Itu Bu, translate-nya itu. Ya, itu, dari saya sih. iya, itu baru permulaan ya. Kalian kan semester berapa sekarang tuh? Coba semester berapa sekarang? 2 Bu. Semester 2 ya. Semester 2. Jadi udah mulai dari semester awal sih sudah terbiasa ya dengan pakai English gitu ya. Wah, katanya kata Rama nih sangat sulit. Sulit apanya nih Rama nih? Sulit bacanya ya. Mungkin kalian harus menyamakan dulu itu kan bahasa buku ajar ya. Jadi bahasa akademik banget gitu ya. Itu memang fundamental gitu. Jadi dasar-dasar kalian belajar. Beda dengan kalian baca buku SMA misalnya gitu ya. Itu kan istilahnya tentu ya akan berbeda. Karena di situ juga banyak contoh-contoh ya, dan filosofi keilmuannya sebetulnya yang perlu. Jadi makanya Ibu sarankan itu adalah skimming dan scanning namanya ya. Jadi skimming itu jadi kita membaca cepat ya. Jadi kalau kalian sudah pernah ikut tes TOEFL belum? Nih dari 66 orang udah pernah ikut tes TOEFL? TOEFL like? Belum pernah ikut? Oh. Sudah. Yoga kan udah ngerti tuh. Tahu kan ya skimming dan scanning ya? Kalau nggak siapa udah pernah dengar Bu itu. Kamu kan pernah kuliah, pernah ikut itu kan? Apa tadi? TOEFL? Iya. Ya. Iya. Soal-soal TOEFL gimana tuh? Apa dibaca semua, apalagi pas reading? Enggak kan? Nggak Bu, poin-poinnya doang. Nah, itu yang namanya skimming. Artinya poin-poinnya aja yang dibaca cepat ya. Jadi kita tahu setiap paragraf itu ada kalimat inti. Jadi itu yang kita cari ya. Baik, Papa, mulai sekarang harus dibiasakan menghadapi yang sebenarnya sulit tidaknya tergantung dari diri kita, betul nggak? Jadi makanya Bismillah namanya sekolah ya harus belajar dari yang sulit. Tapi kalau sulit itu tidak jadi beban, tapi dianggap itu suatu tahapan yang harus kalian hadapi agar lebih kedepannya lebih punya ilmu gitu ya. Nah, berarti itu nanti jadi jadi hiburan aja kalau baca ya, bukan jadi beban. Sulit Bu, ini ya. Bahkan kita harus melihat selalu kamus di sebelah kita ya. Iya, jangankan kalian mahasiswa, Ibu aja masih pakai kamus ya, seperti itu. Ibu masih pakai kamus sampai saat ini. Karena apa? Karena bahasa Inggris itu kan bukan bahasa second language di kita ya. Beda dengan kalau yang di India misalnya ya, atau di Malaysia itu di mana bahasa Inggris jadi bahasa sehari-hari, sehingga tidak aneh dari mulai bahasa lisan dan bahasa tulisan itu nggak jauh. Kalau di kita
lebih banyak ke bahasa lisan, sehingga untuk bahasa tulis itu kaget gitu ya, karena nggak terbiasa. Ya itulah adalah suatu tantangan kalian sebagai mahasiswa ya, itu. Jadi anggaplah itu sebagai bahan baca referensi biasa. Apalagi kalau nanti ibu suruh baca jurnal, jurnalnya minimal 10 ya. Lalu jurnalnya harus yang terbaru 2010, 5 tahun terakhir. Bukan dicariin, disiapin, enggak, kalian cari sendiri, silahkan, mangga ya. Karena kalian adalah tadi ya ingin diperlakukan sebagai orang dewasa kan, betul nggak Irfan, Mustafa, Altius, Taufik, Haika, Rakil, Anila, Dinda, semua ya. Oke, Belvano, Fadlan, Rama, Aditya ya, Siti, Mustafa, Sidik ya. Itu ya. Jadi kita ya harus bersikap sebagai orang dewasa. Orang dewasa itu apa? Pertama mandiri ya. Oke, mandiri. Sulit Bu, sulit tapi dikerjakan. Itu lebih bagus. Jadi artinya jangan lari dari medan perang ya. Ayo jangan lari dari medan perang. Ya. Kenapa? Ya karena kalian sudah kadang masuk punya NPM di perikanan dan ngambil mata kuliah biokim. Nah, itu dia. Ya Bu, saya mah udah nggak suka biokim Bu, tapi saya harus gimana ya kasih tugas biar dapat nilai. Oh, berarti tujuannya untuk menggugurkan tugas saja. Nah, itu mohon diluruskan lagi niatnya ya. Niatnya adalah untuk mencari ilmu supaya nanti ilmunya bisa bermanfaat untuk kalian ke depan ya. Bukan buat ibu, buat kalian ya. Itu aja. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah nanti saya akan berbicara tentang penugasan yang kedua. Ya, nanti di akhir biasalah setengah jam setelah perkuliahan ini sebelum kita tutup saya akan jelaskan itu ya. Nah, namun sebelumnya kita hari ini akan membahas tentang protein dan asam amino. Apa itu protein? Ya, kalau kemarin organel sel ada banyak sekali sudah dilihat perbedaan antara sel prokariotik, eukariotik sama sel di tingkat rendah dan tingkat tinggi, sel hewan, sel tumbuhan, sel manusia. Ya, itu di organel sel sudah selesai. Ya, oke. Review deh. Ada yang sudah bisa membedakan nggak apa bedanya sel hewan, sel tumbuhan, dan sel manusia? Bisa Bu. Ya, Irfan, silakan. Gimana, Van? Kalau dari sel hewan itu sendiri itu tidak mempunyai dinding sel ya. Terus untuk sel hewan sendiri juga tidak mempunyai vakuola. Vakuola tapi kecil. Itu referensi dari mana, Van? Ini Bu dari kalau dibilangin kalau kata siapa kan bukan kata Irfan ya. Nah, mulai sekarang kalian harus bisa membedakan kata siapanya itu ya. Iya. Ini dapat dari Google Bu, ini atas nama modul biokimia perairan atas nama itu Ibu ya, Ibu. Iya. Ya udah itu mau modul ini ya, kojoknya ya. Oke. Ya, oke. Itu. Baik, berarti kalian udah pada baca ya? Udah baca modul Ibu? Sudah ya? baca. Udah baca dari cutting juga ada ya. Oke, jadi yang lain udah pada baca belum modul yang Ibu? Udah ya. Mudah-mudahan udah Irfan ya. Nanti kasihkan ke yang lain ya. Rasanya Ibu belum posting tuh di itu ya. Di GCR ya. Tapi kalian udah punya tuh. Oh, bagus dong berarti ya. Cari di Google. Di Google. Oh ya, berarti di Google cari ya. Ibu malah lupa masukin lagi karena itu udah lama ya belum Ibu revisi. Baik, karena memang biokim itu ya ilmunya
sebenarnya ya udah ilmu lama gitu ya, hanya kan kasus yang terkait dengan apa namanya yang akan dihubungkan kalau kita analisisnya secara biokimiawi. Nah, itu kan berubah sesuai dengan perkembangan zaman ya. Nah, itu. Jadi itu pun yang akan Ibu tampilkan di penugasan kedua. Jadi nanti ada studi kasus terkait organel sel, kalian baca, lalu kalian nanti apa namanya ini kan ya apa jawab di situ ya apa soalnya, kemudian nanti kalian submit lagi ya. Oke. Oke lah ya, pokoknya itu selesai ya, organel sel ya, sementara ya, karena kita mau melanjutkan ke yang berikutnya adalah tentang protein. Untuk protein kalian bisa buka, Ibu akan tampilkan video berikut ya. Sebentar, Ibu mau share. Oh, sorry. Pada hari ini kita akan bahas mengenai biologi dengan protein. Materi kuliah kita mencakup pertama adalah protein. Protein itu bisa kelihatan? Udah terlihat belum? Lihat Bu. Ya, mau dibaca ya. Materi kuliah kita Berat, Bu. tolong didengarkan ya. Pertama adalah protein. Protein itu adalah makromolekul yang tersusun dari asam amino yang hubungan satu sama lain dengan protein berfungsi untuk mengatur pembangunan aktivitas biologi. Ini adalah fungsi dari beberapa protein, yaitu sebagai transport, sebagai penyimpan, sebagai kontraktil, kemudian secara struktur, juga sebagai membangun kemudian ada protein yang berfungsi untuk makanan ini seperti antioksidan, vitamin dan protein. Kemudian sebagai pengatur, contohnya asam amino adalah suatu senyawa organik yang mengandung beberapa fungsi. Ini adalah rangka daripada asam amino yang terdiri dari penyulitannya karena adanya tubuh samping yang akan menentukan fungsi kemudian ada stamina dan tubuh substraksil. Ya, beberapa kelompok asam amino berdasarkan kepolaran, kemudian polar, kemudian ada yang berbentuk spesifik dan berbentuk 20 jenis asam amino, yaitu lisin asin, valin, lisin, methyl, yang bersama tidak melakukan ada juga khusus yang aromatik tirosin dan triptofan. Fokus polar dari asam amino terdiri dari serin, valin, vitamin. Kemudian macam yang positif dari asam amino memiliki oleh lisin, asin, dan lisin. Sedangkan yang negatif yaitu asam aspartat dan asam glutamat. Ini adalah struktur dari 20 asam amino. Ada asam amino, ada yang positif potensial dan non-potensial. Sifat lain dari asam amino adalah isomia. Isomia artinya bahwa asam amino itu bisa berpihak di mana dia bisa bergeser ke arah kiri dan kanan.
Bentar. Suaranya emang sangat kecil ya. Baik, tapi nanti bahannya Ibu bisa share di Google Classroom, jadi don't worry ya. Itu hanya bacaan awal saja terkait dengan protein ya. Jadi apa yang bisa kalian tangkap dari video berdurasi 7 menit tadi? Saya boleh tanya ke siapa tadi ya? Ayu deh, Ayu Zafitri. Ayu, halo Ayu. Mana on cam semua? Mangga on cam semua, mohon. Saya mau lihat. Dan Korla tolong difoto ya. Semuanya ya, dalam posisi on cam. Jadi bahwa kita memang kuliah. Apa-apa sih, setelah difoto kalian mau rebahan juga nggak masalah ya. Katanya lagi di kamar kecil. Kan ketahuan tuh. Nggak bawa HP? Oke. Kayaknya baru bangun kali ya, baru ke kamar kecil ya. Oke. Nggak usah ditunjuk deh. Siapa yang mau menyebutkan kembali apa yang sudah Ibu tampilkan tadi terkait protein. Boleh, ada yang mau? Bu, kayaknya kecepatan deh Bu videonya. Ya, 7 menit tapi semuanya ada di situ. Oke, ada yang mau? Siapa? Tiara. Mau Tiara? Ayo Tiara. Daripada Ibu tunjuk ya. Nanti kalau pas ditunjuk ada di toilet lagi tadi kayak situ ya. Siapa? Larry, mana? Yang belum Ibu sebut siapa ya? Perasaan. Nah, kalau yang Ibu belum sebut, Sopian. Mana Sopian? Nah, ada depan Ibu deh. Ya, Bu. Oh, Sopian udah pernah ya? Entar dulu Sopian. Ibu ada yang belum pernah Ibu sebut. Siapa yang mau? Ayuni? Mana Ayuni? Ayuni lagi apa Ayuni? Ada Bu. Ada Bu. Mana camnya on? Face-nya coba. Ibu mah kalau on cam suka nge-lag gitu Bu. Oh gitu. Baik. Tapi tadi bisa kamu ini dengarkan nggak videonya? Dengarkan nggak? Nggak kedengar Bu suaranya. Ya, backsound-nya banyak banget. Videonya nggak. Ya, oke lah, baiklah. Baik, yang mau Ibu tanyakan yang dengar aja atau yang bisa kalian terkait sama video tadi tentang protein asam amino. Apa yang bisa kalian tangkap? Yang depan Ibu deh, Zulfan. Ya, Zulfan. Zulfan. Iya Bu. Apa? Jadi tadi tuh yang Julpan tangkap tuh kayak belajar gitu ya apa tentang protein. Nah, pengertian protein itu seperti apa, terus struktur protein itu seperti apa. Kemudian dijelasin kayak tadi tuh kayak ada asam amino gitu. Terus dijelasin si strukturnya tuh ada perbedaan gitu ya di setiap, pokoknya si asam amino itu pokoknya ada perbedaan ya Bu. Terus dijelasin kayak fungsi-fungsinya tersendiri gitu ya. Tapi Bu, maaf kalau untuk saya kurang bisa ngebaca. Soalnya suaranya, tapi tahu maksud inti videonya. Tahu ya. Oke, baik. Ada kata kunci dari protein. Pertama dari struktur, bedanya apa sama yang lain? Karbohidrat, lipid, apa bedanya? Kalau penyusun protein sendiri itu tuh dari NH sama O gitu Bu. NH sama O, berarti yang lainnya ada yang kurang. Ayo, kalau cuma NHO, kalian nggak akan bisa dong jadi manusia atau jadi makhluk hidup. Asam amino. Ada yang kurang. Asam amino. Apa? Unsur ya, kalian kan bilangnya unsur. Kalau kamu bilang NHO itu apa namanya? Unsur itu ya. Apa yang kurang dari unsur yang belum Zulfan sebutkan?
C, Bu. Karbon, Bu. Karbon. Itu dia, karbon. Jangan lupa, karbon itu adalah penyusun terbesar dari makhluk hidup. Apakah tubuh kita terdiri dari karbon? Sel kita? Iya. Makanya kenapa dia bisa jadi makhluk hidup? Ya, karena dia ada karbon. Karbon itu yang membentuk karbohidrat, protein, lemak, ya. Kecuali air. Air ada karbonnya enggak? Ada karbon. Kalau air apa aja unsurnya? H dan O, ya. Nah, jadi bedanya apa tadi? Dari struktur saja sudah beda, ya. Ada C, ada H, ada O, sama semuanya ya. Mau lemak, mau karbohidrat, mau protein, ada C, H, O. Yang beda dari protein adalah dia mengandung N. Ya. Maka kenapa N ini yang menyebabkan protein itu punya sifat fungsional, ya. Jadi fungsional. Apa artinya fungsional? Ya, N itu tadi. N itu unsur N, dia akan membentuk DNA. Ada N-nya, ya. Ada unsur N-nya. Kalau udah N, DNA berarti dia fungsinya untuk apa? Materi genetik. Karena apa? Karena N di situ dia membentuk asam nukleat. Ya, asam nukleat itu membentuk materi DNA yang akan memberikan ke fungsi tadi ya untuk genetik keturunan. Lalu N apa lagi? Contoh tadi N-nya ada di tadi ya. Jadi pola pikir kita ke sana arahnya. N menyebabkan sifat fungsional dari fungsi tertentu dari organ tubuh kita. Contoh, kulit. Nah, kemarin udah kita bahas. Kulit itu N membentuk dia N, lalu dia ada di kulit. Apa hubungannya dia? Dari N ke kulit. Berarti dari N jadi protein, proteinnya protein kulit. Nah, gitu ya. Ya. Protein kulit itu ya protein yang fungsional. Karena kenapa disebut fungsional? Nanti kita akan bicara juga tentang bagaimana pembentukan fungsional dari protein tadi. Misal dari mulai kalau tadi ya kita dari N mau materi genetik. Berarti ada proses untuk membentuk materi genetik. Apa prosesnya? Nanti kita belajar di mana? Di asam nukleat. Ya, dari mulai tahapan membentuk genetik fungsional itu dari mulai ada replikasi, ada transkripsi, ada translasi. Habis translasi itu apa? Tadi tuh yang DNA jadi RNA, RNA nanti jadi asam kodon. Kodon itu nanti yang kodon 3 itu nanti membentuk asam amino tertentu. Jadi kodon artinya ya. Tadi jadi misalnya dari asam amino. Ya, asam amino itu ada berapa? Yang diketahui ada berapa asam amino semuanya? Asam amino 1 misalnya ada lisin, alanin, glisin, tadi ya banyak ya. Ada sekitar 20, 21 ya. Nah, itu ketika nanti dia jadi kodon itu 3 asam amino berkumpul jadi kodon nih. Jadi misalnya ada glisin, alanin, isoleusin kumpul nih. Ya, itu satu kodon artinya. Satu kodon dia penyandi. Oh, ini jadi misalnya kodon-kodon ini nanti ada namanya sendiri. Lalu nanti berkumpul tuh si kodon-kodon ini. Kumpul semua. Akhirnya nanti dia jadi transkripsi
dari mulai replikasi dulu diperbanyak, lalu nanti modelnya kan begitu ya, jadi ada template-nya dulu nih, seperti kita nih, orang tua kita nih punya ayah dan ibu masing-masing punya gen sendiri-sendiri, lalu ketika bersatu, nah gennya itu menjadi kalian, itu gimana prosesnya? Ya pertama karena tadi ada proses replikasi, ya proses replikasi dulu tuh. Jadi yang kodon-kodon tadi ketemu, set, langsung nanti dibuat replicate ya, pakai PCR tadi, kalau sekarang ada alat PCR-nya. Dan nanti si kodon ini dia akan membaca nih, tet. Nah, jadi membacanya itu bukan kayak kita nih, kayak rel kereta api yang satu arah gitu ya, begini bukan. Tapi kodon itu akan membaca dia berlawanan arah. Jadi baca nih ya. Jadi setiap ini ada kode-kode tertentu. Ketika dia dibaca, direplikasi, diperbanyak, maka akhirnya setelah diperbanyak, baru dia ditranskripsi, diterjemahkan tuh si kodon hasil perbanyakan tadi ya, terjemahkan. Ini mau jadi apa nih fungsinya? Nah itu mulainya ya. Terjemahkan, ditranskrip, lalu nanti ditranslasi, ditranslate. Jadi artinya si kodon itu ketika nanti ditranslate, kita juga akan translate nih dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Jadinya apa nih artinya ya? Nah, materi genetik juga begitu ya. Jadi dibaca nih sama alat yang namanya ribosom tadi ya. Kemarin nih organel sel kita udah belajar. Dibaca tuh. Oke, ini translasi. Setelah translasi dia keluar dari ribosom jadi protein. Protein itu baru protein yang non fungsional. Kenapa? Karena dia nggak tahu dulu ini jadiin apa ya. Baru setelah itu diekspresikan. Makanya ada mana ekspresimu. Nah itu artinya ekspresi protein. Ekspresinya untuk apa? Untuk mengekspresikan fungsi tadi. Jadi tadi ketika dia diekspresikan, ada yang diekspresikan di kulit, namanya protein kulit. Ada yang diekspresikan di mata, namanya protein mata atau retina. Ada yang diekspresikan di rambut, namanya protein rambut atau keratin. Ada yang namanya di darah, namanya protein darah. Apa namanya protein darah? Hemoglobin. Ya. Apakah ada fungsinya? Protein kulit, protein rambut, protein darah. Ada fungsinya? Ada. Itulah kenapa N itu sangat penting. Karena tadi N itulah yang menentukan fungsi dari suatu organ di dalam tubuh makhluk hidup. Ya, makanya belum lagi enzim nanti ya, kita cerita enzim. Itu baru materi genetik aja. Ya, makanya itu menariknya kenapa kita pola pikirnya enggak, memang kalau lihat bacanya aduh Bu, sulit Bu, jangankan. Tapi kalau kita lihat nanti begitu kita paham satu, dia akan kenapa ya penyakit ikan munculnya ada muncul aeromonas atau apa ya, misalnya kena penyakit bakteri di air ya. Gitu kan ya. Itu bisa didekati dengan biokimia ya, seperti itu. Oke. Baik ke situ ya. Jadi itu tentang asam amino. Nah, ini Ibu sharekanlah dikit ini lagi ya, biar kalian nanti, nah ini ya, apakah sudah bisa dilihat? Sudah bisa? Bisa, sudah ada Bu. Oke ya, kalau tadi videonya ini Ibu lihat ininya ya. Oke, ini ya. Oke lah, ini udah ngerti semua ya. Sumbernya apa, kemudian sumbernya banyak banget karena dia adalah, ingat, protein itu adalah makromolekul. Makro artinya ada dalam tubuh kita dalam jumlah yang cukup banyak ya, dan dia terdiri dari
Asam-asam amino. Jadi kalau ditanya apa unit terkecil dari protein? Apa? Asam amino. Asam amino kumpul, asam amino kumpul. Asam amino bisa diikat kayak kita bisa diikat misalnya ya. Kita diikat pakai apa? Ya pakai suatu ikatan. Ikatan antar asam amino namanya ikatan peptida ya. Oke, ini boleh baca deh ya. Nah, ini tadi ya, fungsi bagi tubuh tadi pengatur pembangun hormon, enzim segala macam, dan kebutuhannya adalah 1 gram per kilogram berat badan per hari. Jadi kalau kalian berat badannya 60 kilogram, tinggal dihitung aja kebutuhan protein kalian sehari berapa ya. Lihat dari teori ini ya. Oke ya. Nah, ini tadi ya. Ada fungsi protein macam-macam tuh, ada enzim ya. Fungsi enzim tadi ya, karena fungsinya tadi beda dengan yang Ibu sebutkan tadi mana ya, yang nggak ada di sini ya, materi genetik ya. Enzim itu apa? Protein. Apa fungsi protein enzim? Katalisator. Apa katalisator? Ada yang bisa menyebutkan apa itu katalisator? Mempercepat reaksi, Bu. Ya, mempercepat reaksi. Terus mempercepat reaksi, hanya mempercepat reaksi. Maksudnya mempercepat reaksi itu gimana? Boleh dijelasin. Siapa tadi yang jawab? Sofian ya? Siapa tadi yang jawab? Ya. Sidik, Bu. Sidik, ayo Sidik. Apa maksudnya mempercepat reaksi? Mempercepat reaksi, coba contohnya apa? Belum contohnya deh. Coba dalam tubuh kita aja, bayangkan kalau nggak ada enzim. Kita makan tiap hari. Makan ya. Kalian tadi udah pada makan belum? Jam 7 pagi. Ya, setidaknya ngopi lah ya. Apa yang kalian makan? Kemana kalian makan? Apa ke hidung? Apa ke telinga? Apa ke mulut? Mulut, ya. Apa yang terjadi di mulut? Terjadi perdahanan. Gini-gini aja nih. Kayaknya udah gemes. Ayo. Apa Julpan? Kamu. Nah, Ibu mah gini ya, biokim mah nggak usah terlalu diribetin, main logika ya. Ayo, apa yang terjadi? Kamu makan roti tadi pagi, ya apa yang terjadi di mulut? Kan kalian kunyah ya. Ya, kalian kunyah lalu telan gitu ya makanannya ya. Lalu setelah kalian reaksi mekanik dan kimiawi kata Mel. Jadi gimana tuh Mel? Ceritain dong, gimana apa reaksi itu hubungannya apa sama protein katalitik enzim? Kalau reaksi mekanik itu kan proses penghancuran makanan oleh gigi ya Bu. Terus kalau kimiawi oleh enzim. Nah, di protein tuh apa ya Bu? Gimana ya Bu? Susah nggak jelasinnya. Nah, kamu tadi makan apa pagi-pagi? Makan nasi Bu, sama bala-bala, sama Nasi, bala-bala. Lalu kamu makan di mulut kan? Apa yang terjadi di mulut? Tadi udah dikunyah Bu, tapi kenapa bisa dikunyah? Berarti kan ada enzim. enzim. Apa yang ada di mulut? Enzim amilase ya Bu. Bukan. Lupa lagi Bu. Rakil kayaknya tahu deh Rakil. Ya. Enzim Bu yang ada di mulut fungsinya mengubah karbohidrat menjadi glukosa Bu. Benar nggak? Karbohidrat jadi glukosa? Benar jadi glukosa? Enggak, glukosa mah nanti masih panjang rantainya. Ya, kan nggak ujuk-ujuk nanti kalian makan lalu jadi sesuatu glukosa yang langsung kalian serap di darah, enggak kan? Makanan itu larinya kemana? Setelah dari mulut. Berarti di mulut ada enzim. Habis itu kemana?
Kerongkongan, Bu. Kerongkongan. Habis kerongkongan kemana lagi yang tempat? Ingat aja, saluran pencernaan. Kemana aja? Oke, mulut, kerongkongan, terus Lambung, Bu. lambung. Di lambung ada enzim? Ada, Bu. Ada. Oke, habis dari lambung kemana? Pankreas. Usus. Oke, ada pankreas, ada usus. Oke, habis dari itu kemana? Anus. Belum dong. Oh, usus. Belum, masih ada dong. Usus Setelah dari besar. lambung kita kemana? Besar, Kalau Bu. pencernaan Usus ke besar. usus besar atau ke kolon. Ya. Dari kolon baru dia masuk ke mana? Tadi. Ya, ke anus untuk dikeluarkan. Maka itu bentuknya BAB. Ya. Betul nggak? Sekarang kalau BAK gimana jalurnya BAK? Buang air kecil. Ya oke dah itu mah nanti deh ya. Kalau BAK nanti dengan sistem ekskresi ya. Naik itu. Tapi semuanya kan sama. Jadi kan yang namanya di mulut itu saja sudah ada enzim. Enzim apa itu? Kan tadi nasi itu ada karbohidratnya? Ada. Ada proteinnya? Ada. Ya, ada vitaminnya? Ada. Benar? Ada lemaknya enggak? Ada. Coba kalian cari referensi. Komposisi nasi, ya, beras. Ada enggak semua gizi di dalam beras? Ada? Ada. Apakah di mulut kita memilih misalnya kamu karbohidrat, kamu karbohidrat, kamu nggak boleh masuk ya karena di sini cuma ada enzimnya karbohidrat gitu. Lalu yang lemah kamu singkirin gitu. Enggak kan? Enggak. Pasti semuanya ada. Siapa yang mencerna itu? Adalah enzim yang ada di mulut. Ada enzim ptyalin. Ingat nggak? Ya. Tinggal lihat aja ptyalin itu fungsinya apa ya. Lalu nanti ada lagi lemaknya di mana dicernanya? Apa di mulut? Nanti lihat ya, cari kalian. Jadi itulah enzim. Makanya kenapa kita enzim itu sebagai biokatalisator mempercepat apa? Reaksi. Kalau nggak pakai enzim di mulut kita, bayangkan bisa nggak nanti keluarnya bentuknya BAB? Nggak bisa. Jadi nasi ya keluar nasi. Benar nggak? Betul, Bu. Roti ya keluar roti. Gitu kan. Nah, maaf kata ya seperti itu. Kenapa? Karena tadi berarti selama dalam tubuh kita pun ada reaksi katalisator ya. Makanya yang pertama ya kita nanti pelajari saluran pencernaan ya. Itu untuk apa gitu ya. Itu baru pencernaan, belum nanti misalnya saluran pembuangan atau ekskresi ya. Fungsi ekskresi di mana yang paling berfungsi organ-organnya. Kalau tadi kan pencernaan mulut, kerongkongan, lambung, kolon, anus gitu ya. Baru pencernaan. Kalau ekskresi sistem apa namanya? Tadi ya, sistem pembuangan. Apa yang terjadi ya itu. Pokoknya intinya bahwa sistem ekskresi akan diperankan oleh ginjal gitu aja lah ya. Jadi ginjal itu tadi fungsinya apa? Oh ya Bu, sistem ekskresi membuang. Jadi ginjal itu menyaring mana makanan yang akan dia serap, mana yang akan dia buang, mana yang akan dia olah menjadi energi. Ya, makanya setelah dari usus, setelah dari lambung ada yang masuk ke usus halus dulu. Ya, usus halus atau intestinal ya, intestin. Nah, intestin itulah nanti yang akan yang tadi karbohidrat itu menjadi glukosa ya di intestinal ya. Jadi di glukosa itu diserap tuh oleh pili-pili yang di intestin diserap.
Karena kita tahu energi itu ada 3. Ada 1 makanan itu ketika kita makan. Mau makhluk hidup apapun, dia akan diserap oleh tubuh, digunakan. Yang kedua dia akan dibuang. Yang ketiga dia akan disimpan. Ya. Jadi ada yang diserap jadi energi, dipakai nih, kayak kalian nih sekarang kuliah nih. Kalian kenapa mesti makan dulu? Karena biar ada energi, biar fokus Bu, biar konsentrasi. Berarti energi otak kalian membutuhkan suplai makanan yang berasal dari tadi apa yang kalian makan, ya. Karena itu di aliran darah. Jadi darahnya nanti setelah makanan yang kalian serap, lalu nanti jadi energinya untuk belajar gitu ya. Diserapnya oleh intestin bentuk glukosa itu jadi ATP itu energi ya. Itu. Yang berikutnya ada yang dibuang. Itu dibuang tadi ya. Enggak ini Bu, enggak ini udah selesai Bu, kita buang aja Bu. Dari usus kecil dia akan masuk ke usus besar ya. Dibuang tuh di kolon tuh ya. Setelah itu baru masuk ke sistem pembuangan dari kolon. Ada yang bentuknya cairan, dia masuk ke uretra, kandung kemih. Ada yang bentuknya padatan, dia masuk ke tadi ya usus ke anus ya untuk dikeluarkan. Maka sistemnya kan ada 2 tadi ekskresi itu, ada yang melalui tadi anus, ada yang melalui kencing ya atau BAK ureter. Itu tetap ginjal ya, dua-duanya yang bekerja. Jadi itu yang dibuang. Ada lagi yang disimpan. Nah, ini dia yang disimpan. Kalau kita misalnya makan kelebihan, kemudian ketika dia tidak dipakai energinya, nih kayak kalian nih ya, makan, tidur ya, nggak dipakai olahraga nih, nggak dipakai belajar, nggak dipakai gerak, ngendep tuh si makanan tadi ya, dalam bentuk energi yang tersimpan. Tersimpannya di mana? Biasanya tadi di protein yang menyimpan energi tadi. Yang paling nyata terlihat adalah di mana, ayo kalau kalian misalnya ini berat badan saya udah melebihi nih, overweight, apa yang pertama kalian pegang nih? Wah, ini nih pasti apanya dulu tuh? Apanya dulu, Van? Perut, Bu. Perut. Nah, iya. Di perut. Kenapa di perut? Karena tadi ketika makanan kalian tidak digunakan sebagai energi gerak, energi belajar, maka dia disimpan dalam bentuk lemak. Ya. Dan lemak yang paling mudah sekali adalah disimpan di kelenjar adiposa, itu di bawah perut. Ya, makanya ada lagi tuh yang paling banyak lagi disimpan tuh. Di mana coba biasanya selain di perut? Di otot. Ya, otot mana aja, Bu? Otot mana aja yang kalian ngerasa, kenapa ya badan saya kok tangan saya jadi gede, paha saya gede, melangkah aja berat gitu ya, pipi saya kok jadi tembem gitu ya. Iya, karena kelebihan ya tadi ya, makanan yang harusnya dia dikeluarkan dalam bentuk energi, gerak, otot, berenang kek, berjalan kek, belajar kek, apa ya, kita rebahan doang, ya udah deh nggak dipakai, ya udah ngendep, ngumpul deh tuh di kelenjar otot ya. Itu salah satu contohnya gitu ya. Baik, oke, kita lanjutkan ya. Jadi bahwa baru enzim katalitik mengkatalisis suatu proses. Artinya kalau suatu proses pasti dia ada bahan baku,
ada proses, ada produk. Nah, katalitik itu artinya dia membantu si bahan baku tadi untuk diproses menjadi suatu produk tertentu. Contoh makanan tadi, roti kalian makan ya di mulut ya, enzimnya petialin. Bahannya apa? Nasi. Nasi itu di mulut dikunyah, dilumatkan ya. Kan enggak ojol-ojol langsung kita diserapkan ke darah, enggak. Pasti dia melalui saluran yang tadi kita sudah bahas ya. Tapi tanpa enzim ini, tanpa dia bereaksi. Jadi artinya dia menurunkan energi aktivasi. Artinya energi aktivasi itu yang harusnya, contoh misalnya kita bikin kecap ikan. Kecap ikan itu bahan bakunya dari ikan misalnya ya. Yang harusnya berbulan-bulan. Ketika kita memakai enzim misalnya, sesuatu enzim, maka dia hanya misalnya butuh 1 minggu. Nah, misalnya. Itu karena apa? Karena tadi ada fungsi enzim ya. Enzimnya apa? Cari sendiri ya. Produknya apa? Kecap ikan. Lalu misalnya ada lagi, kita mau buat apa ya, ragi ya. Kita mau buat apa lagi ya? Banyaklah enzim itu ya fungsinya ya. Enzim itu ada yang bekerja di karbohidrat, ada yang bekerja di protein, ada yang bekerja di lemak. Jadi enzim yang bekerja di lemak golongannya lipase namanya ya. Ada lagi yang bekerja di karbohidrat, golongannya tadi karbohidrase gitu kan. Ada yang bekerja di protein, namanya protease. Itu keluarga besar, tapi nanti tergantung dari bahan bakunya apa. Dan dia nggak akan ketukar enzimnya. Jadi misalnya, ini saya ada nasi, karbohidratnya saya oleh karbohidrase, ada protein, ada, udahlah nasinya juga oleh protein. Protein ada juga, tapi beda enzim, namanya protease ya. Jadi satu bahan makanan aja bisa dikeroyok oleh beberapa enzim ya, seperti itu. Oke ya, ini oke ya, di sini ini oke lah, kalian nanti tinggal baca sendiri aja lah ya fungsinya ya. Fisikokimia protein, jadi apa itu hidrase, apa itu kelarutan, pengental, pembentuk gel, pembentuk tekstur ya, pengemulsi. Kemudian ada lagi sifat lain adalah dia denaturasi. Jadi ini ya, kemarin Ibu pernah bilang kenapa kalau kita goreng telur dari bening jadi putih, ini terjadi proses denaturasi. Nanti kalian bisa kerja ya. Nah, contoh denaturasi pada pembuatan roti misalnya ya, dari tepung lalu diproses lalu menjadi roti. Ini apa yang terjadi ya? Nah, itu ada proses denaturasi. Jadi denatur itu artinya dia yang tadinya punya apa namanya fungsi struktur-struktur tadi. Nah, terkait sama struktur ya. Struktur itu kan protein itu ada yang primer, sekunder, tersier, kuaterner. Yang dinamakan denaturasi adalah kembalinya struktur protein ke struktur awal adalah struktur primer. Jadi dia kembali lagi ke ini ya. Primer itu apa tadi? Struktur yang terdiri dari ikatan-ikatan peptida ya. Ini kan ada valin, T, tirosin, S, metionin gitu ya. A misalnya arginin seperti itu ya. Diikat nih ikatan peptida ya. Lalu ikatan peptida ini bergabung menjadi ikatan sekunder. Ikatan sekunder tadi ya, ada yang apa namanya? Nih, struktur primer ini ya. Jadi ada gilsin, valine, alasin, ini ada ikatan-ikatannya.
Lalu ada lagi yang setelah primer, sekunder. Yang primer berkumpul membentuk sekunder. Ada yang bentuknya sekunder itu alpha helix atau beta sheet. Alpha helix seperti halnya di DNA, ya, beta sheet protein, ya. Jadi contohnya di protein sutra, ya. Jadi lembaran-lembaran, ya. Kemudian struktur sekunder tadi berkumpul lagi menjadi struktur tertier. Jadi struktur tertier itu adalah struktur primer dan sekunder kumpul, lalu dia nanti ada saling berikatan, sehingga kalau kalian nanti lihat, ya, misalnya kalian tinggal lihat aja di googling struktur protein misalnya, ya. Nah, kolagen, ya, ini udah fungsional nih. Tadi kulit. Ternyata struktur primer, sekunder, tertier itu kumpul nih di kolagen, membentuk tadi, ya, kumpulan dari unit-unit protein membentuk rantai polipeptida. Jadi ada yang strukturnya serat. Nah, ya, kayak di kolagen, di kulit, kayak ada yang di rambut, keratin, ya. Ada lagi yang di insulin misalnya di protein insulin, ya, di kita, ya, di tubuh kita. Nah, bentuknya kan bulat-bulat, sangat berbeda, ya. Nah, seperti itu. Jadi tipe protein ada yang serat, ada yang glob. Jadi ada yang bulat, ada yang serat-serat, ya. Yang globul bulat gitu, ya, di albumin, di histone, di sel sperma ikan, ya. Lalu ada yang bentuk proteinnya itu serat. Dan itu biasanya serat itu tidak larut air, ya. Contoh di kolagen, di keratin, ya, seperti itu, di rambut, di kolagen, di kulit. Bayangkan kalau kolagen kulit kita itu bentuknya misalnya larut air. Berarti ketika kita mandi, pasti kulit kita, kolagen kita itu akan larut air. Kan ini enggak, ya. Itu sebabnya kenapa kolagen itu sifatnya tidak larut air, ya. Seperti itu. Kemudian, nah ini contohnya, ya. Oke, nah ini fisikokimia. Nah, ini kalian baca, ya, semuanya. Nah, oke. Nah, ini contoh yang cepat, ya. Oke, nanti kalian bisa baca, ya, di di GCR, ya, untuk itu. Baik, setengah jam kita akan selesaikan dengan penugasan untuk yang tugas 2. Saya akan share. Mana ya? Oke, ini dia. Oke, bentar, ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu, boleh? Bu, izin bertanya. Ya, boleh. Silakan. Saya ini pengen nanya, Bu, kan kalau misalnya saya pengen ngegedein otot gitu, ya, Bu, atau kan atlet-atlet biasanya pengen ngegedein otot tuh. Nah, itu biasanya peran protein dalam pembesaran otot itu kayak gimana ya, Bu? Terima kasih. Pembesaran otot. Berarti kita harus belajar dulu tentang protein otot. Oke. Itu dulu, ya. Nah, Rakil punya PR, belajar dulu protein otot, ya. Berarti dia harus punya disuplai pakai apa? Gitu, ya. Oke. Sehingga kalau sekarang
kita suka lihat ya, misalnya Adirai gitu ya, atau kita sengaja misalnya melakukan pelatihan untuk bodybuilding misalnya ya, seperti itu. Nah, biasanya ada makanan tertentu yang memang nanti makanannya mah boleh sih, bebas sebetulnya, cuman pelatihannya itu kan, latihannya kan akan beda, mana yang misalnya mau kita perbesar, maaf ya, misalnya mau protein tangan nih, otot nih, atau badan kita mau six pack gitu ya, kayak gitu, Rakil mau six pack gitu ya, badannya ya, gitu, atau badannya aja atau tangannya doang, kayak binaragawan gitu ya. Nah itu berarti dia harus mengatur pola makan satu yang kenapa? Karena tadi asupan protein, karbohidrat, vitamin, lemak yang dia bisa membentuk otot itu adalah ya ada lah ya, kalau kita biasanya kan kalau itu suka didampingi oleh dokter gizi misalnya gitu ya, atau ada konsultan gizi. Ya kalau kita misalnya nggak bisa, itu sih harus by design ya, Rakil ya. Jadi nggak bisa misalnya kita latihan tiba-tiba ngangkat beban yang banyak karena kita ingin menumbuhkan otot di otot tangan kita. Wah, jangan-jangan bukannya otot yang ngebentuk ya, tapi malah nanti tulang kita yang misalnya agak bermasalah ya. Nggak bisa, karena itu harus by design semua. Dari mulai peralatannya, dari mulai gizinya, dari mulai waktunya, terus nanti kadang-kala kalau atlet yang sudah misalnya, atau kita yang sudah latihan, lalu sudah terbentuk pun, ketika kita tidak latihan itu akan bermasalah lagi, benar nggak? Pasti itu. Kenapa? Karena mereka punya porsi sebetulnya, otot kita itu sudah punya latihan khusus untuk berapa hari maksimal harus latihan, berapa banyak nanti makanan yang harus masuk, lalu seberat apa nanti beban dari otot kita, itu kan harus terukur, benar nggak Rakil? Iya benar Bu. Iya, nggak bisa misalnya kalau ibu bukan kompetensi ibu untuk misalnya, Rakil harus kamu sekian jam, bukan ya, ibu mah hanya ngelihat dari sisi biochem bahwa otot itu akan menyimpan energi, ya, energi otot yang bisa dibentuk sebetulnya, ya. Tapi jangan-jangan nanti bukan di tangan yang ngebentuk, tapi di perut, tetap aja perutnya yang gendut. Nah, berarti kan harus ada tuh ya latihan yang dia tidak hanya otot, tapi pasti dia adalah perutnya iya, dadanya iya, tangannya iya, kakinya iya, pasti itu semua. Ya, oleh karena itu harus ada instruktur khusus ya, Rakil ya, hati-hati ya kalau mau ngebentuk otot ya. Misalnya seperti itu ya, tapi pelajari dulu kalau dari ibu apa fungsi, struktur, manfaat, mekanisme kerja protein otot. Karena apa? Kita kalau lari sprint ya, atau kita misalnya lari terus. Ketika kita sprint dengan ketika lari kita santai, apa bedanya? Mending mana kita sprint, pole, atau mending kita lari santai? Lari biasa aja tanpa sprint, 100 meter, mana? Lari santai Bu, enak. Lari santai, kenapa? Kenapa? Hubungannya apa dengan otot? Ototnya tidak bekerja terlalu berat Bu. Ya, kenapa dia terlalu berat? Karena di otot juga ada oksigen yang harus dia kelola. Ada energi yang harus dia kelola. Ya. Ada fungsi otot yang harus dia kelola. Ketika kita lari kencang, pasti oksigen harus banyak kan? Harus pol. Ya. Dengan begitu, jantung kita pasti bekerja keras. Betul nggak? Gerak kita bekerja kaki lebih keras. Ya. Mumpanya harus lebih kuat jantung kita, ya. Karena oksigennya harus ngalir tuh ke otot yang tadi, harus bekerja cepat, sprint gitu. Ya. Di situ otot ada apa yang bekerja di otot? Pasti ada perubahan tuh. Yang tadinya kita kan namanya protein otot ya, nanti ada namanya glikogen ya.
ada glukosa, ada glikogen, ada glukagon. Ah, apalagi sih Bu? Ya, glukosa itu adalah protein yang diserap oleh darah kita, bentuknya glukosa. Tapi di otot kita bentuknya glikogen. Jadi simpanan glukosa yang ada dalam otot kita, dalam otot namanya protein glikogen. Ya. Nah, glikogen ini ketika dia perlu, dia akan dirubah tuh ketika kita sprint tadi. Jadi glukosa, karena kita perlu energi yang banyak, benar nggak? Perlu ATP, energi, perlu lari kenceng. Maka si glikogen tadi dirubah lagi secara cepat. Ya, nah tiba-tiba kita terengah-engah, gitu kan? Ya itu tadi karena ada proses perubahan, ya, dari glikogen menjadi glukosa untuk energi sprint. Ya, beda kalau kita tadi larinya sebentar tuh, tak nyantai gitu ya. Ah, itu kan perubahannya nggak terlalu tuh, jantung supportnya lambat, jantung normal, ini normal. Walaupun dia cepat lari, jantung bekerja juga untuk berlari, tapi tidak akan secepat kalau kita lari sprint misalnya ya, seperti itu ya. Pokoknya logika itu ya kita pelajari lah ya, seperti itu ya. Oke. Di situ ya, Rakil ya. Oke. Saya akan kembali memperlihatkan apa tadi? Kenapa dia nggak mau ya? Classwork saya. Kalian bisa buka classwork kalian. Tolong dibuka semua. Sudah? Sudah ya. Ibu nggak akan, Ibu langsung buka di ini ya, di streamnya ya, Ibu posting tentang mana ya? Kalau tidak salah, oh nggak ada deh. Udah ya, kita langsung ke classwork aja ya. Mana ya? Studi kasus organel sel. Tugas 2 ya, di instruction. Ya, berikut disampaikan studi kasus organel sel. Silakan kalian cermati, lalu jawab pertanyaan. Waktu penugasan 1 minggu. Jadwalnya Selasa depan ya. Mari kita buka ya. Oke. Nah, di sini ada, bentar. Oke. Ibu, oke. Entire deh ya. Nggak bisa sih. Ini udah kebuka belum nih? Yang studi kasus 2. Apakah kalian sudah bisa melihat? Yang studi kasus 2? Kalian buka ya. Sel organel. Lalu ada introduction, ada bahasa Inggrisnya. Di sini ada kasus tentang, ini yang Ibu, yang kalian udah bisa buka semua ya? Sudah bisa ya? Sudah, Bu. Ya. Di sini ada Ibu highlight, the symptom of each can start. Nanti kalian kalau baca ya, most wild fish. Jadi ada ikan yang liar. Kemudian dia ditempeli sama parasit yang namanya cryptocaryon ya. Kalian baca aja ya apa cryptocaryon. Nah, ada highlight-nya yang Ibu highlight. Ternyata gejala yang ikan itch ini ya, ternyata mereka itu katanya terserangnya adalah bagian finnya ya. Nah, apa itu fin ya. Kemudian gejala-gejalanya adalah susah nafas katanya gitu ya. Kemudian juga, gejalanya susah nafas ya. Nah, dari situ ada diketahui ada protozoan target spesifik organel yang menyebabkan
berarti ada protozoa tadi yang namanya cryptokarion tadi yang nempel di satu organ di ikan itch tadi. Ya, kalian silahkan baca. Kamu jadi lalu kalian ini kan ya jawab ya. Kalian harus fokus pada pertanyaan berikut ini terhadap problem yang tadi disebut di atas ya. Organel apa yang jadi target? Ya, kemudian yang kedua, bukti apa sehingga kamu bisa menyimpulkan bahwa organel itu yang jadi target ya. Lalu pertanyaan ketiganya berdasarkan kasus tadi si ikan yang kena protozoa tadi, apakah mungkin ada satu atau lebih organel yang terinfeksi oleh si protozoa tadi ya. Jadi apa saja organelnya gitu ya. Itu jawab dulu. Kemudian tugas kalian yaitu menganalisis studi kasus di atas ya. Kemudian misi kalian apa? Satu, mengidentifikasi organel yang terinfek atau yang terinfeksi oleh si protozoa penyakit tadi ya. Kemudian kalian terangkan pemikiran kalian mengenai kenapa kalian bisa menyebutkan organel tadi yang terinfek gitu ya. Kemudian apakah bisa ada satu atau lebih dari organel sel yang terinfeksi gitu ya. Nah, sebelum ada vaksin yang bisa dikembangkan, apakah jadi kita harus tahu juga tuh organel yang terinfeksi supaya nanti ada vaksin apa yang cocok gitu ya. Maka proses untuk menjawab itu, anggaplah kalian sebagai peneliti nih, peneliti pada ikan ya, penyakit ikan. Maka satu ya, kompilasi atau hubungkan fakta yang ada dengan organel yang terinfeksi tadi ya, dengan apa yang namanya virus ya, atau tadi ya si protozoa tadi ya. Kemudian kembangkan dalam bentuk suatu presentasi. Nggak usah deh presentasi, kalian jawab aja deh ya. Nah, sebelum membaca itu mau presentasi boleh deh, nggak masalah. Kalian mau misalnya bentuknya nanti bentuk mau PowerPoint, mau bentuknya paper, mau bentuknya infografis, silahkan ya. Nah, ini adalah bahan yang bisa kalian kaji untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Nah, setelah itu baru kita evaluasi ya, seperti itu. Setelah dievaluasi, maka nanti kalian sebutkan tuh ya di presentasi kalian tadi, nama kalian, judul tugasnya, lalu finding-nya apa. Finding itu meliputi organel apa yang jadi target, kemudian bagaimana si organel tadi bekerja melawan penyakit tadi, kemudian nanti ini kan ya, sebutkan referensi yang menjadi rujukan kalian ya. Nah, ini di bawah sebetulnya ada tugas kelompok ya. Nanti kalau tadi tugas individu yang di atas, kalau yang di bawah ini tugas kelompok ya. Jadi nanti berdasarkan kajian organel sel tadi dengan studi kasus di atas, ada guidance atau ada juga pertanyaan yang kalian harus bentuk dalam kelompok. Ya, kita bagi dalam 5 kelompok besar ya. Kalian kan 66 nih. Ya, 66. Jadi ada 5 kelompok. Yang pertama adalah kelompok yang menjawab nomor 1, yang kedua kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1 menjawab tabel organel sel dan fungsinya. Kelompok 2 menjawab bagaimana cara sel mempertahankan fungsinya. Kelompok 3 menjawab mengapa sel disebut unit terkecil penyusun kehidupan. Kelompok 4, apakah sel mengalami penyesuaian selaras dengan kehidupan yang disusunnya. Kelompok 5,
Coba cerita menarik apa yang berkembang tentang prokariot dan eukariot. Ya, itu tugasnya nanti bisa dikoordinasikan oleh Korlas ya. Begitu. Ada yang ditanyakan sampai sejauh ini? Cukup jelas ya. Baik, saya lihat dulu. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya, Bu. Iya, boleh. Siapa dulu nih? Mustafa dulu deh. Untuk sumbernya, Bu, sumbernya sendiri yang sudah dicantumkan di sini atau dari luar juga boleh, Bu? Boleh. Itu mah minimalis, Ibu mah nyantumkan, itu given ya dari Ibu ya. Artinya udah kalian beri, Ibu kasih. Tapi di luar itu kalian, aduh nggak ngerti nih Bu, nih saya mau cari lagi referensinya, boleh. Silahkan itu mah ya. Boleh, silahkan. Baik, Bu. Siapa lagi yang bertanya tadi? Mas Dar Ali atau Aji, boleh? Iya, Bu. Itu kan gini, Bu, mau nanya, Bu. Tadi itu kan ada pertanyaannya, Bu ya. Ya. Nah, kalau dijawabnya tuh dalam bahasa Inggris ya, Bu, ya apa gimana? Enggak. Kalian mau dalam bahasa Inggris jawab? Boleh. Itu enggak, lebih Bu. bagus. Ya, nanti Ibu lihat presentasinya dalam bahasa Inggris. Is oke, kenapa? Enggak apa-apa. Kalau kalian mau jawab dalam bahasa Inggris, enggak apa-apa. Yang penting kalian bisa memahami apa yang kalian tulis. Gitu aja. Aji doang, Bu. Ya, gitu. Gitu ya. Boleh bahasa Inggris, boleh. Bahasa Indonesia boleh. Dua Baik, bahasa. Bu, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanya? Cukup jelas ya. Irfan, Korlas, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, boleh. Ini nanti studi kasusnya ditulis lagi di papernya nggak, Bu? Itu bebas. Nanti kan kalian tinggal menulis di GCR kalian, jawab gitu ya. Boleh aja, misalnya di GCR kalian kan ada kolom nanti ada kolom student work-nya ya untuk penugasan kedua misalnya gitu ya. Nanti kalian tinggal postingkan di jawaban gitu. Nanti biar Ibu bisa langsung lihat, atau kalian tuliskan lagi misalnya question and answer. Questionnya ini, answernya ini. Questionnya ini, answernya ini. Questionnya ini, answernya itu. Kayaknya sih udah lebih simple begitu. Ya. Terus buat yang tugas kelompok nantinya, Bu, itu dikumpulinnya per orang atau nanti perwakilannya aja, Bu? Nanti perwakilan aja ya. Nanti minggu depan nanti kita bahas. Jadi misalnya perwakilan untuk menjawab ya, kalau misalnya di sini ada, kan banyak nih karena ada 5 pertanyaan, berarti ada 5 kelompok. Nanti kan kelompok yang jawab atau mau jadi 10 kelompok boleh, tapi untuk menjawab satu soal yang sama. Biar mau share boleh. Terserah Irfan gimana enaknya. Mau jadi 10 kelompok, tapi misalnya satu pertanyaan oleh 2 kelompok gitu, atau mau rame-rame jadi 5 kelompok? Mungkin kesepakatan dari teman-teman aja, Bu, gimana baiknya, Bu? Ya, boleh deh ya. Nanti silakan aja, nanti Ibu minta nama kelompoknya aja bagi 10 gitu ya. Atau bagi 5, mangga gitu ya. Tinggal nanti, yang penting supaya ada, kelompok 1 dan 2 jawab nomor 1. Kelompok 2 dan 3 jawab nomor 2. Jadi ada 2 kelompok yang menganalisis jawaban yang sama, pertanyaan yang sama gitu. Jadi biar ada counter. Tapi jangan juga misalnya, udahlah orang copas welahnya. Pokoknya lah 2 kelompok tehnya, misalnya 5 kelompok nih. Ya berarti kan kalau ada 60 orang berarti satu kelompoknya ada 11 orang. Udah aja lah kita copas aja satu. Jadi anggota 1 sampai 11 tuh sama jawabannya, jangan juga ya. Jadi 11 orang dalam satu kelompok itu bisa saling melengkapi gitu. Ya, gitu ya. Karena nanti itu baru pertanyaan besar. Sebetulnya pertanyaan anakannya itu banyak sekali ya. Jadi tapi dengan menjawab itu minggu depan kita
kita ya tidak lebih dari 10 menit lah ya untuk berdiskusi terkait dengan jawaban yang tugas kedua ini. Gitu ya. Setelah itu baru kita lanjut ke minggu depan saya tentang karbohidrat. Kalau tadi protein, lalu karbohidrat dan metabolismenya. Karena protein sendiri belum ada metabolisme proteinnya ya, karena itu juga perlu bahasan sendiri. Tapi minggu depan saya ke karbohidrat dulu deh, ya seperti itu. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, absensinya jangan lupa ya. Sudah mengisi semua? Belum, Bu. Ya, nanti diisi ya. Ntar Ibu indikan dulu ya absensinya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sekian ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas segala perhatian kalian. Ibu tutup kuliah ketiga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Selamat ya. Kalian di tempat